Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ini merupakan materi dari kelas 10. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Yang ini ya. Tapi pelajaran kita hari ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus ingat lagi tanda dari ketaksamaan. Tanda ketaksamaan apalagi itu? Nah, buat yang lupa, yuk kita ingat kembali tanda dari ketaksamaan. Yang pertama yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Lalu, bagaimana kaitannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, keempat tanda ketaksamaan ini akan berlaku sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu saat mutlak kecil dari A akan berlaku min A kecil X kecil A. Sedangkan untuk mutlak X besar dari A maka berlaku X kecil min A atau X besar A. Dan yang terakhir, mutlak X kecil mutlak Y maka berlaku X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Oke, kita langsung ke sifat yang pertama. Mutlak X kecil A maka berlaku negatif A kecil X kecil A. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama yaitu di sini mutlak kecil dari 10. Nah, 10 ini merupakan nilai A yang ada di sini. Sehingga kita akan mengubah bentuk dari mutlak X kecil 10 ini menjadi min A kecil X kecil A. Nah, A di sini 10 yang ada pada soal, berarti kita tinggal mengganti yang di sebelah kiri menjadi negatif, yang di sebelah kanan menjadi positif. Sehingga hasilnya itu adalah min 10 kecil X kecil 10. Nah, sama ya bentuknya dengan yang ada di sini. Kemudian contoh yang kedua, mutlak X kecil sama 5 sama dengan contoh yang pertama. Tinggal kita buat tanda negatif untuk yang di sebelah kirinya pada konstanta dan di sebelah kanannya yang positif. Kalau pada soal di sini dinyatakan ada pakai tanda sama dengan, maka jawaban kita juga harus pakai tanda sama dengan. Sedangkan yang ini tidak ada, soalnya kan tanda sama dengannya, makanya juga tidak ada tanda sama dengannya di akhir jawaban. Contoh yang ketiga, mutlak 2x kurang 7 kecil 3. Maka menjadi min 3 kecil 2x kurang 7 kecil 3. Nah, langkah awal kita yaitu berusaha agar nilai yang ada di tengah ini hanya tersisa X saja, karena bentuknya memang seperti itu pada sifat, ya kan? Nah, langkah kita bagaimana? Yang pertama yaitu dengan cara menghilangkan nilai konstanta yang ada di tengah-tengah ini. Nah, nilai konstantanya yang mana di sini? Ya, nilai konstantanya di sini adalah negatif 7. Nah, agar negatif 7 ini habis, tentu kita harus menambahkan dengan 7 agar negatif 7 ditambah 7 itu menjadi 0. Sehingga negatif 7 yang ada di sini itu kita beri penambahan ditambah 7. Nah, ini ya. Nah, tambah 7 yang ada di sini bukan hanya milik yang ada di tengah ini saja, tetapi juga untuk di negatif 3 dan 3. Sehingga ini negatif 7 dan plus 7 itu habis. Yang tersisa menjadi min 3 ditambah 7 itu adalah 4. 2x-nya tinggal diturunkan ke bawah. Dan 3 tambah 7 itu adalah 10. Agar nilai yang ada di tengah-tengah ini hanya tersisa x saja, maka pada bagian ini kita harus dibagi dengan 2, karena 2 bagi 2 itu kan tersisa 1, sehingga nanti dia menjadi x saja. Maka bentuknya berubah menjadi 4 bagi 2 kecil 2x bagi 2 kecil 10 bagi 2. Nah, bagi 2-nya ini bukan hanya untuk 2x saja, tetapi harus juga kita bagi dengan 4 dan 10. Sehingga yang tersisa itu menjadi 2 kecil x kecil 5. Nah, inilah hasil dari mutlak 2x kurang 7 kecil 3. Dimana 4 bagi 2 itu adalah 2.
tanda kecilnya tetap. 2x bagi 2 itu tersisa x saja, dan 10 bagi 2 itu adalah 5. Oke, selanjutnya yaitu adalah contoh soal yang keempat. Mutlak 1 kurang 2x itu kecil sama dengan 3. Sama, kita buat dulu ruas kanan dan kirinya. Yang di sebelah kiri itu negatif 3 dan yang di sebelah kanannya itu positif 3. Agar nilai konstanta yang ada di tengah-tengah ini hilang, di sini positif 1 ya, berarti kita harus kurang dengan negatif 1 agar dia nanti 0. Oke, yang positif 1 ini kita beri negatif 1, maka perubahannya itu adalah min 3 min 1 kecil sama 1 kurang 1 kurang 2x kecil sama 3 kurang 1. Nah, kurang 1 ini bukan hanya untuk yang ada di sini saja, tetapi di kedua ruas yang ada di kanan dan kirinya juga harus dikurang 1. Sehingga 1 dan negatif 1 ini nanti habis, dan yang tertinggal itu menjadi negatif 3, negatif 1 menjadi min 4. Min 2x itu tinggal diturunkan, 3 kurang 1 itu adalah 2. Nah, di sini belum menjadi x yang ada di tengah, maka nilai min 2 ini harus kita habiskan. Nah, bagaimana cara menghabiskannya? Min 2 ini berarti kita harus bagi dengan negatif 2. Mengapa dengan negatif 2? Agar hasilnya nanti positif, karena min bagi min itu positif, sehingga bentuknya berubah menjadi min 4 bagi min 2 kecil sama min 2x bagi min 2 kecil sama 2 bagi min 2. Coba perhatikan di sini tanda ketaksamaannya. Oke, mengapa kita memperhatikan tanda ketaksamaan? Karena di sini ada syarat, jika tanda ketaksamaan dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Sekarang di sini kita membagi dengan negatif, maka tanda ketaksamaan yang ada di sini itu akan berganti nantinya. Misalkan di sini yang mula-mulanya kecil itu nanti akan berubah tandanya menjadi besar. Kemudian kalau misalnya besar itu nanti akan berubah menjadi kecil tandanya. Kalau misalkan kecil sama, nanti perubahannya itu akan menjadi besar sama. Sedangkan kalau misalkan besar sama, nanti itu akan berubah menjadi kecil sama. Nah, sekarang pada soal yang ada itu adalah kecil sama. Karena di sini tandanya adalah kecil sama, maka penggantinya itu adalah besar sama. Sehingga hasilnya 2 besar sama x besar sama min 1. Karena min 4 bagi min 2 adalah 2. Min 2x bagi min 2 adalah x, 2 bagi min 2 adalah min 1. Selanjutnya, sifat yang ketiga, mutlak x besar dari A. Nah, kalau yang tadi mutlak x kecil dari A, sekarang besar dari A. Apa yang perubahannya terjadi? Yaitu x kecil min A atau x besar A. Nah, kalau yang tadi itu kan di antara. Kalau sekarang itu pakai atau. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contoh yang kelima, mutlak 2x tambah 3 besar sama 7. Nah, walaupun di sini ada tanda sama dengan, ini juga bisa memakai sifat yang ini. Karena dia sudah ada tanda besarnya. Maka kita gunakan sifat x kecil min A atau x besar A. Maka perubahannya itu menjadi 2x tambah 3 kecil sama min 7 atau x besar dari A. Maka itu akan menjadi 2x tambah 3 besar sama 7. Nah, bedanya dengan yang tadi itu, kalau tadi pakai di antara, kalau ini pakai atau. Kalau tandanya kecil, nanti konstanta yang ada di sini itu harus ada negatifnya. Sedangkan kalau misalkan besar, itu nanti tetap positif. Oke, kita kerjakan dulu bagian 2x tambah 3 kecil sama negatif 7.
Oke, di sini 3-nya tinggal dipindah ruaskan ke negatif 7. Jadi 2x kecil sama negatif 7 kurang 3, karena 3-nya sudah kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi 2x kecil sama min 10. Min 7, min 3 menjadi min 10. Sehingga x-nya itu menjadi kecil sama min 10 dibagi 2, maka nilai x-nya itu adalah kecil sama negatif 5, baru 1 ya. Nah, kita coba yang satunya lagi. Sama ya yang ini. Untuk 2x tambah 3 besar sama 7, itu 3-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan menjadi 2x besar sama 7 kurang 3. Sehingga 2x itu besar sama 4, karena 7 kurang 3 itu adalah 4. Kemudian x itu menjadi x besar sama 4 bagi 2, sehingga hasilnya itu adalah x besar sama 2. Jadi ada dua jawaban untuk mutlak 2x tambah 3 besar sama 7. Apa jawabannya itu? Jawabannya adalah saat x kecil sama min 5 dan x besar sama 2. Kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu mutlak x kecil mutlak y. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah x kuadrat kecil y kuadrat. Berarti kita menghilangkan mutlaknya, kemudian yang ada pada dalam mutlak itu kita kuadratkan. Setelah itu kita buat plus minusnya, di mana x ditambah y kemudian x kurang y. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contohnya yaitu mutlak 2x kurang 3 kecil sama mutlak x tambah 4. Oke, perlu diingat di sini bahwa 2x kurang 3 ini untuk mengganti nilai x nantinya, sedangkan x tambah 4 ini untuk pengganti nilai y. Nah, x dan y yang mana? X dan y yang ada di sini tadi. Oke, kita jawab. Maka perubahan yang pertama itu kita mengkuadratkan keduanya, baik x dan y-nya. Berarti yang 2x kurang 3 dan x tambah 4 ini sama-sama kita kuadratkan. Maka perubahannya menjadi ini ya, 2x kurang 3 kuadrat kecil sama x tambah 4 kuadrat. Yang mana warna hijau ini untuk mewakili x dan yang warna biru ini untuk pengganti y-nya yang tadi. Sehingga untuk perubahan yang kedua ini itu akan berubah menjadi 2x kurang 3 ditambah x tambah 4, 2x kurang 3 kurang x tambah 4. Nah, kita pakai yang ini ya. Untuk yang warnanya hijau itu untuk x dan biru itu untuk y. Ini tinggal kita jumlahkan satu persatu, akan berubah menjadi 2x kita jumlah dengan x itu akan menjadi 3x, min 3 ditambah 4 itu menjadi 1. Kemudian 2x kurang 3. Nah, yang negatif ini itu harus kita kalikan satu persatu, baik itu terhadap x maupun terhadap 4. Berarti nanti ini menjadi min x dan min 4. Maka 2x dikurang x itu menjadi x, min 3 dikurang 4 itu menjadi min 7. Oke, dari ini kita bisa menentukan nilai x nanti untuk membuat ke garis bilangan. Coba diperhatikan kembali. Untuk 3x tambah 1 ini, nah untuk mencari nilai x-nya berarti satunya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 3x sama dengan negatif 1. Maka nilai x-nya itu sama dengan min 1/3. Selanjutnya untuk x kurang 7, adapun bentuk perubahannya yaitu, nah negatif 7-nya ini tinggal kita pindah ruaskan. Maka menjadi x sama dengan 7. Kita dapati yang pertama adalah saat x sama dengan min 1/3 dan saat x itu sama dengan 7. Min 1/3 dan 7 ini harus kita buat ke garis bilangan. Oke, yang di sebelah kiri berarti min 1/3. Dan yang di sebelah kanan nanti adalah 7. Oke, kenapa di sini bulat penuh? Karena di sini ada tanda sama dengan di tanda pertidaksamaan.
Perlu diingat ya, misalkan kalau misalkan tandanya di sini adalah kecil saja, berarti nanti tanda pertidaksamaannya pada garis bilangan itu adalah bulat kosong. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau soalnya seperti ini ada tanda sama dengan, maka nanti pada garis bilangan nilai X-nya itu harus bulat penuh. Tidak ada yang kosong. Kalau misalkan tidak pakai tanda sama dengan yang ada pada soal, berarti dia nanti bulat kosong seperti yang ini. Oke, setelah kita menyalin nilai X yang ada ke garis bilangan, kita harus menentukan daerah arsirannya dengan cara menentukan dulu mana daerah yang positif dan negatif. Cara menentukan nilai positif atau negatifnya itu dengan cara melihat tanda yang ada pada nilai X yang ada di sini. Nilai X yang ada di sini sama-sama positif, maka area yang paling kanan sebelah sini itu nanti pasti nilainya akan jadi positif. Nah, ini cara trik cepat ya untuk menentukan daerah arsiran mana yang positif dan negatif. Setelah positif itu pasti nanti negatif, lanjut lagi nanti positif. Begitu seterusnya. Tetapi jika nilai X yang ada di sini itu nanti salah satunya ada yang negatif, maka adapun perubahannya, nah misalkan nih yang pertama itu ini negatif misalnya kan 3 X-nya, kemudian ada lagi yang positif. Nah, maka min kali positif itu kan min, maka tanda yang ada di sebelah paling kanan tadi, yang ada di sebelah sini itu harus negatif, karena nilai X-nya salah satunya ada yang negatif. Masih ingat ya bahwa positif dikali dengan negatif itu nanti sama dengan negatif. Dan kalau negatif dikali dengan positif itu nantinya juga akan negatif. Lain halnya dengan kalau tanda-tandanya itu sama. Misalkan positif dikali dengan positif itu pasti positif. Kemudian kalau negatif dikali dengan negatif itu akan positif. Kenapa kita harus mengetahui 4 hal ini? Agar kita bisa mudah menentukan area arsiran yang ada di sini. Apabila di depan variabel X itu nanti, baik itu positif, negatif, positif, tidak sama ya tanda keduanya, maka area yang sebelah kanan ini akan bernilai negatif nantinya. Sekarang, untuk menentukan jawabannya itu bergantung pada tanda ketaksamaan yang ada pada soal. Nah, pada soal itu pakai kecil sama kecil. Kalau kecil berarti itu meminta bagian daerah yang negatif. Maka jawabannya itu berada di area yang ini. Tetapi jika tanda ketaksamaannya ada di sini itu adalah besar, maka jawabannya itu yaitu positif. Berarti dia ke kiri dan ke kanan kalau misalkan pada soal itu besar. Tapi karena soal menentukan karena tandanya kecil, maka jawabannya itu bagian yang ada negatifnya. Sehingga jawabannya itu adalah atau himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 3 kecil sama x tambah 4, yaitu adalah min 1/3 kecil sama x kecil sama 7. Kalau bulat penuh harus pakai tanda sama dengan nanti di sini. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang menonton video ini mudah memahami materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekian pembelajarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.